Shalom, jemaat sekalian, minggu ini kita memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Untuk menandainya, Bapak Joshua dan Bapak Edi akan menyalakan lilin yang keempat. Untuk mengingatkan kita bahwa sebagai umat tebusan, kita tidak dapat hidup terlepas dari Kristus. Karena hidup kita akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, kita harus hidup melekat kepada Kristus, agar hidup kita berdampak bagi sesama. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama mengarahkan seluruh keberadaan diri kita akan menyembah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Thomas Obadiah Chilsholm adalah penulis lagu-lagu rohani dan sudah menulis lebih dari 1.200 puisi yang dijadikan lagu rohani. Dia seorang yang sederhana dan tidak berpendidikan tinggi. Salah satu lagu yang ditulisnya berjudul Besar Setiamu. Thomas menyatakan bahwa lagu ini tidak memiliki latar belakang yang mendalam, tapi dia meyakini bahwa rahmat Tuhan itu ada dan selalu menyertainya. Demikian juga kita di pagi hari ini, kita juga selalu mendapat rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Mari dengan penuh sukacita kita pujikan lagu ciptaan Thomas ini, yakni Besar Setiamu. Kasih-Mu
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Bapa, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami benar-benar merasakan kesetiaan Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah atas kami semua. Walaupun di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan melalui rahmat-Mu, anugerah-Mu, terus memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan karena di masa-masa yang sulit ini, kami boleh berjalan bersama Tuhan, baik dalam suasana duka maupun dalam suka. Ya Bapa, di pagi hari ini kami kembali akan memuji Engkau. Teristimewa Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau membuka hati pikiran kami, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lewati. Kami sering mendukakan Tuhan, mendukakan sesama kami. Ya Tuhan, kami juga mengingat jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka tawar hati, mungkin mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, kesulitan di dalam pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau juga melawat mereka. Untuk saudara-saudara kami yang sakit dan putus asa, Tuhan juga melawat mereka. Ya Tuhan, akhirnya ibadah kami di pagi hari ini kami serahkan di dalam pimpinan tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menguasai hati pikiran kami. Kami rindu memperoleh berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita di pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat kita dalam masa-masa yang sulit, mari kita bersandar kepada Tuhan, sumber berkat kita. Kita minta berkat-Nya, jangan berlalu dari kita. Lagu ini sempat viral dinyanyikan oleh banyak orang di masa yang sulit ini. Mari kita pujikan lagu Jangan Lalui Aku. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui
kesukaan, kesenanganku. Kau seorang yang kusandang, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui bila dekatku. Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku minta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui bila berkatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang dapat memuaskan dahaga kita. Mari seperti perempuan Samaria yang rindu air hidup, kita datang kepada Tuhan agar jiwa kita dipuaskan dengan firman-Nya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan pujian, penuhi cawanku. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Duhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Seperti perempuan Samaria ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wiyanto. Beliau sudah tidak asing bagi kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, mari kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat mengerti, memahami, dan sekaligus firman Tuhan itu boleh mentransformasi kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara hati Allah. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami
boleh mengerti, memahami, mengaplikasikannya. Dan biarlah firman Tuhan ini berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang serupa dengan Kristus dan memuliakan akan nama-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Doa yang penuh dengan segala kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini tema perenungan kita adalah terhubung dengan Allah. Mari kita membaca Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia yaitu Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, terhubung dengan Allah merupakan satu topik yang sedang trending pada masa kini. Mengapa ini merupakan satu topik yang sedang trending, saudara? Karena pada masa pandemi COVID-19 ini begitu banyak orang Kristen yang tiba-tiba mengalami kerinduan yang begitu mendalam, mengalami satu kegairan untuk memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Saudara, kenapa mereka itu memiliki kerinduan dan kegairan yang begitu luar biasa untuk terhubung dengan Tuhan? Saya berikan contoh sharingnya, saudara. Mereka seperti ini. Konsentrasi saya terpecah-pecah akibat bekerja work from home. Mendampingi anak-anak yang studi secara daring, membersihkan rumah, memasak sendiri, sehingga menyebabkan waktu bersama dengan Tuhan. Itu saya lakukan di dalam kelelahan fisik dan kekusutan pikiran. Sehingga dia berkata, di dalam hidupnya dia mengalami ketidakpuasan dengan apa yang dia lakukan. Hidup itu terasa hampa dan tanpa makna. Mengalami kekeringan rohani yang begitu luar biasa. Tiba-tiba muncul rasa kesepian walaupun work from home sepanjang hari bersama dengan keluarga. Saudara, itulah yang terjadi. Sehingga orang itu mencari jalan keluar untuk mengatasi yang seperti ini. Dan mereka sudah berupaya dengan segala daya upaya untuk rekreasi. Untuk berhenti sejenak dari segala kesibukan yang ada. Tapi itu tidak menjawab akan satu kebutuhan di dalam kehidupannya. Yang begitu mendalam untuk terhubung dengan Allah. Saudara, kita tidak boleh melupakan bahwa kita diciptakan untuk memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Seorang yang bernama Nancy Leigh DeMoss, saudara, di dalam bukunya Tempat Perhentian yang Tenang, menuliskan rasa kesepian dan keterasingan yang kita semua alami di pusat keberadaan kita adalah lubang ciptaan Allah yang menuntut untuk diisi, yang senantiasa merindukan keintiman itu. Ini karena Allah yang menciptakan kekosongan dalam relung hati kita, dan hanya Dialah satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Saudara, ini yang merupakan sesuatu yang tidak boleh kita lupakan. Kita diciptakan, saudara, untuk memiliki relasi yang intim dengan pencipta kita, dengan Bapa kita. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, saudara, orang Kristen itu oleh seorang yang bernama Ruth Barley Barton itu berkata, sedang mengalami CFS, yaitu Christian Fatigue Syndrome, yang artinya sindrom kelelahan Kristen. Begitu banyak orang Kristen itu di dalam kehidupannya sudah terhisap dengan segala kesibukannya, sehingga segala kesibukan dan aktivitas yang dia lakukan itu yang memegang kendali di dalam kehidupannya. Dan inilah saudara yang menimbulkan kelelahan secara fisik, emosional, dan spiritualitas yang begitu luar biasa. Dan Barton itu mengingatkan, di dalam keadaan seperti ini kalau kita pertahankan yang terus ini terjadi, akan terjadi sesuatu yang mengerikan dalam kehidupan kita.
Kalau kita terus menolak, tetap mengakui bahwa kita harus memiliki satu kerinduan dan kegairahan di dalam relasi yang intim itu dengan Tuhan. Tetapi kita membiarkan semuanya itu tetap sibuk dengan segala aktivitas kita. Saudara, lubang itu akan semakin dalam, semakin luas. Kekosongan hidup kita itu akan semakin dalam, semakin luas. Saudara, di dalam bagian ini Barton mengatakan, ini bukan sekedar hanya mengancam kehidupan spiritualitas kita, tapi juga bisa menelan habis kehidupan spiritualitas kita. Nah, contohnya, saudara, ada seorang yang ngomong sama saya begini, sekarang saya ini adalah orang yang sulit mengendalikan emosi di tengah tekanan hidup akibat pandemi COVID-19 ini. Tekanan kehidupan yang bertubi-tubi ini menyebabkan saya sulit untuk mengendalikan emosi saya. Padahal dulu tidak pernah saya seperti ini. Sehingga dia berkata, saya sekarang gampang marah, saya gampang untuk salah mengerti, saya cepat untuk tersinggung, sehingga relasi saya itu dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja di kantor terganggu, dan bahkan saya bisa marah sama Tuhan. Saudara, inilah saudara, kesibukan itu membuat distraksi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita biarkan menimbulkan hati yang penuh dengan kegaduhan, kegalauan, dan kondisi yang seperti ini, saudara, itu menyebabkan, saudara, kita akan mengalami kelelahan secara fisik, secara mental, kehidupan kita merasa kesepian, tetapi yang lebih penting, saudara, kita sungguh akan mengalami kehidupan spiritualitas yang kering, hampa, dan kusut. Saudara, kita harus ingat, saudara, bahwa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dengan segala aspek kehidupan yang digerogoti, bahkan diserang habis-habisan, saudara, kita membutuhkan satu kehidupan spiritualitas yang kuat, yang kokoh, saudara. Itulah, saudara, yang dikatakan bahwa kehidupan spiritualitas yang kokoh itu merupakan amunisi yang paling ampuh. Amunisi yang paling ampuh untuk menghadapi kerasnya kehidupan dunia ini pada masa kini. Blaise Pascal itu berkata, satu-satunya alasan mengapa manusia tidak bahagia adalah karena manusia tidak tahu bagaimana tetap tenang di dalam ruangannya. Oleh karena itu, saudara, pada hari ini, mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Pada waktu dia melayani di dunia ini penuh dengan kesibukan. Bukan hanya kesibukan, tetapi juga ketegangan dan tekanan kehidupan yang bertubi-tubi dihadapi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berhasil melewatinya dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengalami kemenangan yang begitu gemilang. Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, mari kita belajar. Di dalam kemanusiaan sejati, Tuhan Yesus itu menghadapi kesibukan yang begitu luar biasa. Kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 22. Mereka, yaitu Tuhan Yesus dan para murid, tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, tentu pada waktu mengajar, itu perlu persiapan fisik, persiapan mental, persiapan emosional, persiapan spiritualitas. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak memiliki satu persiapan seperti itu. Lalu setelah selesai mengajar, di dalam ayat 23 dikatakan, pada waktu itu dalam rumah ibadat ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Saudara, Tuhan Yesus setelah selesai mengajar, dia harus mengalami peperangan rohani yang tentunya menghabiskan energi mental emosionalnya, bukan? Nah, setelah itu kalau kita lihat di dalam ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Saudara, orang banyak begitu antusias untuk berjumpa dengan dia dan dia melayani mereka. Lalu ayat 30,
ibu mertua Simon terbaring sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Tuhan Yesus pergi dan melakukan pelayanan kepada ibu mertua Simon. Tuhan Yesus pergi ke rumah ibu mertua Simon, menyembuhkan. Lalu ayat 33, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Bayangkan, lalu kemudian menjelang malam, begitu banyak orang datang, membawa orang yang sakit kerasukan setan. Wah, kesibukan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus? Ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Kita membayangkan, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya sejati bisa lapar, bisa haus, bisa letih, bisa emosi. Namun Tuhan Yesus melayani dengan begitu baik. Tetapi yang mengejutkan kita, di dalam ayat 35 yang sudah kita baca tadi. Pagi-pagi, benar, hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mengapa Tuhan Yesus tidak istirahat? Tapi justru dia terhubung dengan Bapa. Tuhan Yesus berdoa, saudara. Di dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, terhubung dengan Bapa bukanlah pilihan. Bukanlah satu waktu yang kita sisihkan. Tetapi memiliki satu prioritas yang tertinggi di dalam hidupnya. Bukan aktivitas menjadi prioritas tertinggi dalam hidupnya. Tetapi terhubung dengan Allah itu prioritas yang tertinggi di dalam hidupnya. Tuhan Yesus di dalam hidupnya tidak mau terdistraksi dengan berbagai aktivitas kegiatan yang menuntut kehadirannya di sana. Hal ini terbukti sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 1 ayat 36. Yang demikian firman Tuhan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini, saudara, dalam waktu menghadapi kesibukan yang luar biasa ini, saudara, Tuhan Yesus tidak mau terdistraksi. Sehingga pada waktu Simon itu datang, begitu banyak orang mencari engkau. Tapi setelah Tuhan Yesus berdoa, dia berkata, aku harus pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Tuhan Yesus mau sejalan dengan kehendak Bapa. Dia tidak mau terdistraksi dengan popularitas yang akan dia raih dengan begitu banyak orang datang. Tetapi dia melakukan aktivitasnya itu sejalan dengan kehendak Bapa. Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, begitu banyak orang di dalam kehidupan kita termasuk diri kita. Kita membiasakan diri, berbagai kegiatan dan aktivitas kita itu yang menyetir hidup kita ini. Sehingga kita menyebabkan kelelahan fisik, saudara. Tetapi kita itu tidak mau, saudara, dalam kehidupan kita itu menyediakan waktu. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang akan saya lakukan sepanjang hari ini? Kita memiliki satu kehidupan di mana kita memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan. Di mana kita mau meluruskan seluruh jejak dan langkah kita sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena apa yang kita lakukan dengan berbagai aktivitas dan pelayanan, serta segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga, maka apa yang kita lakukan itu penuh makna, penuh arti. Dan Bapa yang di surga akan memberikan kepada kita support, kekuatan, damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan pada waktu kita melakukan seperti itu. Saudara, kita lihat Tuhan Yesus melaksanakan segala pelayanannya dengan penuh sukacita, walaupun di tengah kelelahan dan keletihan fisiknya. Karena dia tahu dia mengerjakan apa yang Allah Bapa ingin dia kerjakan dalam hidupnya. Maka dia terhubung itu dengan Allah, saudara. Lalu bagaimanakah, saudara, kalau kita lihat hubungan relasi Tuhan dengan Bapa di surga itu, saudara. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 yang sudah kita baca,
dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Oh, Tuhan Yesus sangat akrab, tidak mungkin, saudara. Orang itu bisa dengan ratap tangis, dengan keluhan itu mengucapkan kepada orang yang tidak akrab, saudara. Justru disinilah, saudara, banyak orang mengatakan ada keakraban kudus antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga yang begitu luar biasa. Saudara, kalau kita lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 ini, banyak penafsir Alkitab mengatakan ada hubungannya. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang begitu berat. Sehingga di dalam kitab Ibrani ini ada kaitannya, saudara, dengan Getsemani. Nah, kita lihat peristiwa di Getsemani, saudara. Matius pasal 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Oh, Tuhan Yesus mengungkapkan ini kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Pergumulan di Getsemani itu. Yang begitu luar biasa. Ini ketekanan dalam hidupnya. Dia harus menghadapi via dolorosa itu. Begitu luar biasa, saudara, penderitaan yang akan dia alami. Lalu kemudian dalam Matius pasal 26 ayat 39, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus bergumul dan berdoa. Tapi dalam doanya dia tetap menomorsatukan kehendak Bapa. Lalu Lukas pasal 22 ayat 44 dikatakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wah, pergumulan begitu berat, saudara, yang dilukiskan oleh Lukas. Beban yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga Tuhan Yesus itu berdoa dengan permohonan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saudara, ini merupakan satu relasi yang begitu intim. Tuhan Yesus bergumul, berkomunikasi dengan begitu luar biasanya, dengan keakraban yang kudus ini dalam hidupnya, saudara. Saudara, oleh karena itu pada hari ini, saudara, di dalam keterkadang hidup kita pada hari ini, apakah kita memiliki relasi yang intim itu dengan Tuhan? Kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan ratap tangis. Dan kita bisa berdoa dengan segala keluhan yang ada di dalam diri kita itu kepada Tuhan. Ada satu keakraban yang kita bangun. Itu bersama dengan Bapa di surga. Saudara, kita lihat ternyata Tuhan tidak mengendaki. Ataupun Allah itu tidak mengendaki Tuhan Yesus tidak mengalami via dolorosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia tetap menjalankan tugasnya, menjalani via dolorosa. Sehingga pada waktu dia ada di kayu salib, kita melihat, saudara, orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, Tuhan Yesus membalas mereka dengan satu perkataan yang begitu luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Pada waktu orang mencaci maki dia tidak membalas dengan caci maki. Pada waktu Tuhan Yesus dicemooh oleh orang banyak, dia tidak mencemooh mereka. Sekali lagi, Tuhan Yesus melaksanakan dengan penuh ketegaran, penuh keagungan, penuh dengan rasa simpati. Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa bukan, saudara? Di tengah ketertekanan hidup yang seperti ini, justru Tuhan Yesus tetap melaksanakan kehendak Bapa di surga. Dengan penuh ketenangan. Dan dengan hati yang tulus. Hati yang penuh dengan kasih. Kasih agap itu mengalir. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yohanes pasal 12 ayat 27 mengatakan, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan Yesus bercerita tentang kematiannya. Dia tidak ingin, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itu aku datang kepadamu. Saudara, oleh karena itu dalam bagian ini, saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mau melaksanakan semua menjadi kehendak Bapa. Tetapi dalam kehidupan Tuhan Yesus, pada waktu dia berdoa dengan ratap tangis, dengan keluhan itu, saudara, kita tidak boleh lupakan bahwa ada sesuatu yang lebih penting
dari penderitaannya di atas kayu salib. Yaitu ketertekanan hidupnya itu menjadi lebih besar. Dan itu bisa kita lihat pada waktu dia berteriak di dalam Markus pasal 15 ayat 34. Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaranya, Ibrani 5 ayat 7 ini saudara mencapai puncaknya adalah, saudara, untuk sesaat dipadakan Tuhan Yesus itu menjalani satu murka Allah karena akibat menanggung dosa manusia sehingga Allah memalingkan muka daripadanya. Dan itu satu penderitaan yang jauh lebih berat sehingga dia berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Keterhubungan dengan Allah itu sangat begitu luar biasa dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Justru disitulah saudara, keterpisahan ini merupakan beban yang paling berat di dalam kehidupan Tuhan Yesus ini. Saudara, apakah kita itu merasa kehilangan pada waktu kita itu tidak terhubung dengan Allah di dalam hidup kita ini? Apakah kita sungguh-sungguh saudara merasakan seperti itu rasa Tuhan Yesus, sungguh kita merasa sedih dan hancur kita pada waktu kita itu meninggalkan keintiman itu bersama dengan Tuhan? Tidak, bukan. Seringkali kesibukan itu meluluhlantakkan perasaan yang seperti itu, saudara. Sehingga kita mengalami, saudara, kelelahan di dalam kehidupan kita ini. Keletihan dalam kehidupan kita ini, kita mengalami kehampaan dalam hidup kita, kita mengalami kehidupan spiritualitas yang kering, yang membuat kita sungguh merasa tidak bahagia di dalam kehidupan kita ini. Saudara Richard Foster, itu dia berkata seperti ini. Pada waktu kita itu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, kita harus bisa mencapai pengintegrasian diri kita sampai kita menjadi satu utuh menyatu. Menyerahkan seluruh kendali hidup kita dan tujuan hidup kita itu kepada Allah. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Saudara, pada waktu kita itu berdoa kepada Tuhan, kita seringkali berdoa dengan apa yang ingin kita minta kepada Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita sendiri. Saudara, kita menganggap Tuhan itu sebagai cukong kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Padahal Dia adalah Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidup kita adalah milik Allah, sehingga kita kembali untuk menjalani hidup ini adalah untuk memuliakan nama Allah. Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan seharusnya adalah di bawah kendali Allah, seturut dengan kehendak Allah. Itulah Richard Foster berkata, kita menyerahkan ke dalam tangan Allah seluruh ambisi kita, kenyamanan, keamanan hidup kita. Mungkin kerinduan kita untuk menjadi kaya dan berkuasa, saudara. Mari kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tetapi dia berkata, seharusnya kita lebih mengutamakan untuk menerima jalan Allah di dalam hidup kita ini. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Martin Luther, tokoh reformator, menghabiskan 2 jam terbaiknya setiap hari untuk menyendiri bersama dengan Allah. Sehingga dia pernah berkata, jadwal saya begitu banyak besok, sehingga saya harus bangun pagi, lebih pagi 1 jam. Untuk apa? Supaya saya memiliki waktu yang lebih banyak sendirian bersama dengan Allah. Dan ini benar dibuktikan, saudara, oleh sekretaris pribadinya. Luther itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan memiliki keakraban yang kudus dengan Tuhan. Philip Melanchthon, asistennya, berkata, Martin Luther berdoa dengan keakraban yang kudus yang luar biasa dengan Bapa. Itu yang dilakukan Martin Luther. Lalu bagaimanakah dengan kita, saudara? Supaya kita memiliki satu keakraban yang kudus juga bersama dengan Bapa. Saudara, Ruth Barton itu memberikan kepada kita satu kerangka yang sederhana. Yang pertama, harian.
Berikan waktu terbaik hari ini untuk Tuhan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita datang dengan keheningan, dengan kesunyian, dengan membaca firman Tuhan, dan menaikkan doa kita. Yang kedua, mingguan. Jadikan satu hari sebagai hari Sabat kita. Pertahankan itu dengan setia. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, bulanan atau triwulan. Lakukan retreat pribadi. 1 bulan, 1 kali, atau 3 bulan, sekali. Saudara. Untuk kita mengevaluasi hidup kita. Untuk kita juga memiliki waktu yang lebih banyak bersama dengan Tuhan. Di dalam retreat pribadi. Yang keempat, setiap tahun. Dia berkata, pertimbangkan untuk memiliki waktu yang lebih panjang bersama dengan Tuhan. Untuk mengevaluasi hidup kita sepanjang tahun dan termasuk kita merindukan Tuhan memberikan petunjuk akan kehendaknya dengan jalan kehidupan kita setahun mendatang. Saudara, inilah supaya kita punya waktu. Sekali lagi, kita punya prioritas waktu untuk Tuhan. Terhubung dengan Allah itu bukanlah waktu yang kita sisihkan atau yang kita sisakan. Tapi menjadi satu prioritas dalam hidup kita. Agar hidup kita tidak terdistraksi oleh berbagai kesibukan. Tetapi kita boleh memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita yakin, itu akan memberikan kepuasan dalam hidupmu. Itu akan memberikan kebahagiaan dalam hidupmu. Dan termasuk di dalamnya, saudara, engkau akan memiliki satu hidup yang bernilai, yang bermakna di hadapan Allah. Dan biarlah segala kemuliaan bagi nama Allah itu boleh terpancar dengan segala apa yang kita lakukan. Baik itu di rumah tangga, di pekerjaan kita masing-masing, di pelayanan kita, maupun dalam kehidupan kita di masyarakat. Terhubung dengan Allah sekali lagi merupakan prioritas bagi hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Inilah saatnya ya Tuhan, waktu kami untuk terhubung dengan Allah. Berikan kepada kami memulai pada hari ini. Saat ini juga ya Tuhan, biarlah kami punya komitmen yang tinggi untuk selalu memiliki hidup yang terhubung dengan Allah. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan, bukan disetir oleh kesibukan kami, tapi kehidupan kami diarahkan sepenuhnya oleh kehendak Allah. Kami sungguh bersyukur di dalam minggu sengsara kami diingatkan. Engkau telah menebus dosa kami dan hidup kami adalah milik-Mu. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Allah. Inilah doa kami, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama bersatu hati kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh Tuhan kumandangkan pada pagi hari ini. Pesan yang meneguhkan, pesan yang mengingatkan kami bagaimana kami hidup di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena itu Bapak, kami mau berdoa menyerahkan diri kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin dan tuntun kami semua. Berkati ya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bambang Wianto, yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mohon Allah Roh Kudus yang memimpin, memberkati dan menyertai akan hamba-Mu ini, dan Tuhan yang boleh terus memakai hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam kehidupan dan dalam pelayanan hamba-Mu ini, ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu Tuhan, khususnya di masa pandemik ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus tuntun dan berkati ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang kami alami ketika kami memikirkan untuk menata dan mengerjakan pelayanan-pelayanan di masa pandemik ini. Karena itu Tuhan terus berkati, berikan kami hikmat ya Tuhan. Hamba kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu,
semua jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia dan juga bersedia melakukan tugas-tugas pelayanan di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan khususnya juga Tuhan kehidupan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh menjadi kesaksian. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Bapak, Engkau tahu bagaimana umat-Mu bergumul di dalam situasi-situasi yang mereka hadapi. Ada yang bergumul dengan sakit. Tuhan, kami memohon, jamahlah, berikan kesembuhan bagi umat-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang dirawat di rumah sakit oleh karena sakit yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama dengan anak-anak-Mu di rumah sakit. Tuhan yang menemani mereka, Tuhan yang menjamah, memberikan damai sejahtera, menguatkan iman mereka. Begitu juga Tuhan dengan keluarga yang bergumul dengan semua situasi yang ada. Tuhan jugalah yang menguatkan, Tuhan jugalah yang boleh menopang mereka semua. Ada juga Tuhan umat-Mu yang bergumul di rumah oleh karena sakit yang juga mereka alami. Kiranya Tuhan juga boleh terus menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Begitu juga Tuhan dengan keluarga menjaga, merawat dan menemani mereka. Tuhan jugalah yang boleh menolong mereka semua. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk umat-Mu yang bergumul oleh karena dampak dari pandemi COVID ini. Tuhan berikan jalan keluar di tengah-tengah kebuntuan yang kami rasakan. Tuhan bukakan jalan supaya kami boleh mendapatkan solusi yang terbaik untuk situasi yang kami alami pada saat-saat ini. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatu, Engkaulah Allah yang campur tangan dalam semuanya ini, Engkaulah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Karena itu ya Tuhan, tolonglah umat-Mu bukakan jalan dan Tuhan memberikan hikmat dalam situasi yang sulit seperti ini. Bapa di surga, berkati juga untuk studi dari anak-anak kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menolong mereka semua. Kiranya mereka boleh belajar dengan baik di tempat mereka masing-masing dan mereka boleh terus diperlengkapi oleh Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami kumpulkan ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, di mana Engkau Allah yang senantiasa memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Dari sehari ke sehari, bahkan sampai dengan hari ini, kami merasakan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu ini dengan kami memberikan persembahan ini. Dan kiranya Tuhan Kau yang boleh memberkati semuanya. Dan kami juga mau memberi hidup kami ya Tuhan untuk boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Khusus ya Tuhan dalam situasi seperti ini kami boleh terus memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati gereja-Mu, berkati bangsa ini, berkati untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa beribadah bersama, dan pada pagi hari ini kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Bambang yang dipakai oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Pak Bambang bersama dengan keluarga, dan dalam pelayanan-pelayanan berikutnya Tuhan juga lah yang boleh memberkati. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara yang juga sudah terlibat dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia dan dengan bersedia melakukan tugas-tugas pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, untuk warta berikutnya, mari kita saksikan warta tayang berikut ini. Shalom Jemaat sekalian, kebaktian doa streaming Selasa 16 Maret 2021 akan dilayani oleh Penginjil Harapan Srigar. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKK Malang. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 21 Maret 2021, akan dilayani oleh Pendeta Haris Sugianto. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa juga untuk gereja kita di tempat ini, kita berdoa terus supaya Tuhan memimpin kita semua, dan khususnya di masa pandemik ini,
kita bisa diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Perhatikan terus protokol kesehatan Bapak Ibu Saudara, dan kiranya kita juga boleh saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi kemuliaan hanya bagi Allah kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita mengarahkan seluruh keberadaan diri kita kepada Allah, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.